Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong. Pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sekarang kita sudah masuki bulan Februari yang dimana katanya bulan kasih sayang. Dan kiranya kita jangan menunggu bulan kasih sayang, tapi setiap hari kita tetap menebar kasih sayang kepada siapapun. Baik, saudara, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya atas kehidupan kami. Dan kami patut bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kiranya Tuhan yang senantiasa ajarkan kepada kami agar kami tetap memiliki cinta kasih-Mu sehingga kami dapat terus memberikan kasih kepada siapapun. Dan Tuhan, sebentar kami hendak menerima kasih-Mu melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan tetap menjadi penguat di dalam kami melangkah di setiap hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 35 ayat yang pertama hingga ke-10. Mazmur 35 ayat yang pertama hingga ke-10. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap musuh dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar. Bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampas dia. Demikian membaca firman Tuhan. Berbagailah kita tidak hanya membaca, melainkan merefleksikan, menjaga dan menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita yang luar biasa ini, kita seringkali menjadi orang-orang penindak atau pelaku ketidakadilan. Mungkin seringkali kita tidak adil dengan anak kita. Mungkin kita sering tidak adil kepada suami. Mungkin kita sering tidak adil kepada istri. Mungkin seringkali kita juga tidak adil kepada orang tua. Masalah adil dan tidak itu banyak hal kategorinya. Tidak adil masalah waktu, terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Tidak adil masalah kasih sayang, malah lebih sayang pada yang lain. Tidak adil masalah makanan, tidak adil terhadap perasaan. Banyak hal yang berkaitan tidak adil. Dan kiranya dari ketidakadilan tersebut kita juga bisa mulai merenungkan dan merefleksikan. Mungkin kalau jika kita tidak adil terhadap waktu untuk keluarga, mulailah di saat ini ketika masa pandemi, kita mulai adil kepada keluarga, kita lebih dekat, kita lebih merangkul, kita lebih merasakan family time, quality time dengan keluarga. Kita lebih bisa semakin mengerti perasaan anak, istri, dan keluarga kita. Di dalam firman Tuhan pada hari ini juga hendak menjelaskan sebuah ketidakadilan. Ketika Daud
yang sudah senantiasa selalu berjuang demi orang banyak, tapi yang merasakan sebuah ketidakadilan. Jika kita melihat di ayat 7 mengatakan, karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Dalam bacaan ini Daud hendak merasakan sebuah ketidakadilan oleh orang-orang jahat yang berusaha keras untuk menjatuhi dia, melukai dia, hendak menikam dia, sehingga di ayat 7 mengatakan hal yang demikian. Mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Sebuah ketidakadilan adalah hal yang luar biasa mengerikan. Daud yang betul-betul baik, Daud yang betul-betul setia, tapi di luar sana banyak orang yang hendak menikam dia, untuk mematikan dia, menjatuhkan dia. Karena orang melihat bahwa apa yang dimiliki dia adalah sesuatu yang besar, sehingga orang-orang berusaha untuk tidak adil, sehingga hendak menghajar Daud hingga tewas. Terkadang dunia bisa saja berlaku tidak adil dan tutup mata terhadap sebuah kebenaran. Dunia juga bisa saja menindas dan memfitnah orang-orang benar. Namun tidak dengan Tuhan. Tuhan akan senantiasa menjaga. Tuhan akan senantiasa membela umatnya. Sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan, sudah sepatutnya kita tidak seperti dunia ini yang sering kali tidak adil. Kiranya kita justru seperti Tuhan yang tetap setia, yang tetap mau berperilaku adil. Biar saja di sekeliling kita tidak adil, tapi kita berupaya untuk bersikap adil kepada siapapun. Jangan menghakimi, jangan meremehkan, jangan merasa diri paling benar. Karena hal tersebut juga termasuk dalam sebuah ketidakadilan. Kita ego terhadap hal-hal lain. Kira kita tetap belajar untuk adil, tetap mau melihat sekitar kita. Ketika Daud di dalam bacaan kita hendak diterkam oleh orang banyak, tapi Tuhan mewujudkan sikap adilnya. Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan bisa menghempaskan orang-orang jahat, karena Tuhan tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan ketidakadilan. Tuhanlah Sang Juru Adil, dan kiranya kita juga bisa seperti itu. Dan biarlah firman Tuhan ini tetap mengajarkan kita agar kita boleh bersifat adil kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sadar Tuhan bahwa sebagai manusia kami sering tidak adil. Bahkan kami pun juga sering tidak adil terhadap-Mu. Kami lupa untuk berdoa, kami lupa untuk mengucap syukur. Kami sering lalai Tuhan terhadap-Mu. Kami sering tidak adil untuk membagi waktu antara waktu untuk-Mu dan waktu untuk dunia. Kiranya Tuhan yang menyadarkan kami agar kami senantiasa mengingat nama-Mu di setiap hari-hari kami. Dan Tuhan yang makasih, pada hari ini kami senantiasa dan tidak lupa untuk mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit ataupun yang dalam pemulihan di masa sakitnya. Kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan mereka kesembuhan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat merasakan keadilan-Mu untuk disembuhkan dan merasakan mujizat-Mu untuk kembali semangat untuk menapaki hari demi hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk eyang-eyang kami di masa tuanya, kiranya Tuhan rangkul mereka, sehingga eyang-eyang terkasih kami di masa tuanya tetap merasakan semangat yang daripada-Mu dan merasakan cinta kasih yang Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak cucu kami, kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam sekolahnya, walaupun saat ini di masa pandemi mereka harus daring, mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, namun kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap sekolahnya. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat melawan arus kehidupan ini dengan bersyukur. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pada hari ini.
berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.